Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Nurul Aulia dari MTS Negeri 3 Kota Bekasi. Kali ini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Timun Mas dan Buto Ijo. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda miskin yang tinggal sendirian di hutan. Ia selalu membawa kayu bakar dan bercocok tanam di pekarangan rumahnya. Karena hidupnya sendirian dan umurnya sudah rentan tua, ia selalu merenungi nasibnya sendiri. Pada suatu hari, saat ia sedang merenungi nasibnya sambil berkata, "Andai saja aku memiliki seorang anak, pasti hidupku tidak akan sesulit ini. Akan ada yang membantu pekerjaanku dan merawatku hingga tua nanti." Tak disangka, ucapannya itu didengar oleh raksasa penjaga hutan yang bernama Buto Ijo. Buto Ijo datang menghampiri janda miskin sambil berkata, "Aku akan mengabulkan permintaanmu." Mendengar suaranya yang menggelegar, janda miskin sangat ketakutan hingga dia hampir terpingsan. Melihat reaksi itu, Buto Ijo pernah menenangkannya. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin mengabulkan permintaanmu untuk memiliki seorang anak." Mendengar kata anak, janda miskin pun langsung terkejut. Dia sambil berkata, "Benarkah? Bagaimana? Bagaimana caranya aku memiliki seorang anak?" ucapnya. Buto Ijo pun mengeluarkan sebuah benih yang dinamakan benih timun mas ajaib. "Ini adalah benih timun mas ajaib dariku. Kamu bisa merawatnya di pekarangan rumahmu, ditanam dengan baik-baik. Ini bisa mengabulkan semua permintaanmu. Jika kamu ingin memiliki harta, maka yang keluar adalah intan dan permata. Tapi, jika kamu ingin memiliki seorang anak, maka yang keluar adalah seorang anak. Tapi, ada satu syarat." "Apa syaratnya?" ucap janda miskin. "Syaratnya, jika anak itu laki-laki, dia akan milikmu selamanya. Tetapi, jika anak itu perempuan, dia akan menjadi milikku dan akan aku santap dengan enak." Mendengar itu, janda miskin pun langsung mengiyakan janjinya. Tak disangka, setelah ia menanamnya dan menjadikannya buah, saat dibelah, muncullah seorang anak perempuan. Ia ketakutan akan janjinya dahulu kepada Buto Ijo. Tiba-tiba, pada saat malam hari, Buto Ijo menghampiri rumahnya janda miskin sambil berkata, "Di mana anak perempuan itu? Aku sudah tahu yang lahir adalah anak perempuan. Maka aku akan menyantapnya hari ini." Mendengar kata santapan, janda miskin sangat ketakutan. Ia meminta mohon untuk Buto Ijo memberikan tenggang waktunya hingga timun mas dewasa. 5 tahun sekali, Buto Ijo selalu menghampiri rumah janda miskin, tetapi janda miskin selalu meminta alasan yang sama. Tak disangka, 20 tahun berlalu. Sekarang, timun mas sudah menjadi wanita yang cantik. Saat itu, ia sedang di tengah hutan, sambil mencari bunga. Tak sengaja ia ditemukan oleh kakek-kakek. Seorang kakek tua itu memberikan dia 3 kantong. Ya, 3 kantong ini berisi yang pertama ada duri ajaib. Yang kedua ada garam ajaib. Yang ketiga ada terasi ajaib. Ia memberikan ini dengan cuma-cuma. Tak disangka setelah diterima oleh timun mas, kakek tua itu pun menghilang. Tak disangka, seminggu kemudian Buto Ijo menghampiri rumah janda tua sambil marah-marah mencari timun mas. Timun mas yang sudah tahu akan adanya hal itu, ia sudah membawa ibunya pergi ke gua untuk mencari tempat aman. Ia ternyata ditemukan oleh Buto Ijo. Timun mas dikejar-kejar oleh Buto Ijo. Langkah pertama yang timun mas keluarkan adalah duri. Duri itu merubah hutan menjadi hutan yang berduri. Ya, kakinya Buto Ijo sangat terluka saat mengejar timun mas. Tapi, luka itu hanyalah hal kecil bagi Buto Ijo. Yang kedua, timun mas pun melemparkan garam. Garam merubahnya menjadi lautan. Ya, lautan yang membuat Buto Ijo harus berenang dahulu untuk mengejar kembali sang timun mas. Langkah ketiga, timun mas melemparkan terasi. Terasi itu berubah menjadi lumpur. Pada saat itu, Buto Ijo sangatlah sombong sambil berkata, "Lautan saja bisa aku seberangi dengan mudah. Hanya lumpur aku bisa seberangi juga kok." Dia pun berjalan ke arah lumpur. Tak disangka, tubuhnya yang besar itu habis dilahap oleh lumpur. Lumpur itu menyedotnya sangat kuat, sehingga tubuhnya Buto Ijo pun mati dalam lumpur itu. Ya, tak disangka, masalah itu pun selesai. Timun mas dan ibunya kembali ke rumahnya. Ia kembali hidup tentram. Pada saat itu, ia sedang di tepi hutan sambil mencari bunga-bunga. Tak disangka, ada seorang pangeran yang mencintai dia diam-diam. Ia pun dinikahi oleh pangeran dan menjadikannya istri dari seorang pangeran. Lalu, ia dan ibunya tinggal di tanah dan hidup damai selamanya. Tamat, dadah!